Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 besar Al-Quran dan Hadis kelas M akan menyampaikan tentang bekerja dalam mencari nafkah. Perkenalkan, nama saya Ahmadiyah Nur Azizah Maulidiyah dengan NIM 230810102002. Saya Holisatul Muada dengan NIM 230810102007. Nadif Agustin dengan NIM 230810102036. Saya Nadia Nafilah dengan NIM 23081010102041. Perkenalkan, saya Rian Dwi Ardiansyah dengan NIM 230810102070. Saya Ragil Putri Mawar Ramadhani dengan NIM 230810102057. Saya Firdausur Rahmaniyah dengan NIM 23081010102080. Dalam Islam, bekerja dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah dan cara manusia untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada keluarga, orang tua, istri, dan juga kerabat yang wajib untuk ia nafkahi. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Nabi Muhammad SAW adalah sebelum menjadi seorang nabi, beliau adalah seorang pedagang. Nabi Muhammad SAW menekankan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan cara yang jujur dan juga adil. Banyak Al-Quran dan hadis yang menekankan tentang pentingnya bekerja dan mencari nafkah. Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara bekerja mencari nafkah dengan kehidupan spiritual. Diharapkan agar umat Muslim tidak hanya terfokus untuk mencari nafkah, tetapi juga bisa menyeimbangnya dengan beribadah dan berkeluar dan menjalani kehidupan pribadi dengan keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa bekerja bukan hanya semata-mata untuk mencari uang, tetapi untuk berkontribusi kepada masyarakat, kepada keluarga, dan menjalankan perintah Allah. Pengertian Al-Quran dan Hadis sendiri dimaksudkan bahwa dua sumber tersebut merupakan bagian penting dari Islam. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci dari umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan perbuatan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis disinonimkan dengan kata sunnah, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam. Al-Quran dan Hadis juga penting bagi kehidupan sehari-hari karena membawa berbagai manfaat bagi umat Islam. Salah satunya sebagai pedoman hidup dan juga petunjuk agar kita bisa memahami serta mengatur kehidupan dengan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Islam. Yang kedua, lebih memahami nilai-nilai ataupun ayat dari Al-Quran serta bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bekerja dalam mencari nafkah terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Kemudian hadis tentang bekerja atau memberikan nafkah. Inna lan tunfiqu nafaqatan taftagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imratika. Artinya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah
atau harta dengan tujuan mengharapkan atau ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Kitab Al-Azhar karya Buya Hamka jilid 4 yang menjelaskan surat At-Taubah ayat 105. Metode yang digunakan oleh Buya Hamka adalah metode tahlili atau analisis yang mengkaji ayat-ayat dalam Al-Quran dan menafsirkan surat demi surat, ayat demi ayat dengan sesuai dengan urutan Usmani. Dalam kitab Al-Azhar karya Buya Hamka menyuruh kita bekerja menurut bakat dan bawaan dan menurut tenaga dan kemampuan. Kitab Al-Misbah karya Quraisy Shihab ayat yang menjelaskan At-Taubah ayat 105 ini menurut Quraisy Shihab bertujuan untuk mendorong umat manusia agar lebih mengintrospeksi diri dan mengawasi amal-amal atau pekerjaan mereka dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal dan perbuatan baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Allah SWT dan Nabi Muhammad dan saksi-saksi dari umat muslim. Kemudian ada persamaan. Di sini ada 3 persamaan. Yang pertama yaitu kita harus melakukan aneka aktivitas yang soleh, bermanfaat, baik nyata ataupun yang tersembunyi. Yang kedua adalah menyebutkan bahwa Allah akan melihat dan memberi ganjaran amal kita. Yang ketiga menyebutkan bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah setelah kematian dan diberitakannya kepada kita sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kita kerjakan. Perbedaan dan persamaan kedua tafsir. Perbedaan. Menurut tafsir Buya Hamka, beliau menjelaskan bekerja menurut bakat bawaan, tenaga, dan kemampuan. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, bekerjalah kamu demi Allah semata-mata dengan amal soleh dan bermanfaat, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Boleh perkenalan diri dulu Bapak, atas nama siapa? Saya Ahmad Rianto. Alamat saya ya Desa Mandiro, Kecamatan Tangkelampel, Kabupaten Bondowoso. Baik Bapak, di sini kami ingin wawancara sekilas mengenai motivasi Bapak dalam bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Itu bagaimana Bapak? Ya, kalau mencari nafkah itu memang hukumnya wajib. Ya, apa ya? Kalau betul-betul untuk niatan untuk mencari nafkah untuk keluarga itu, insya Allah dicatat ibadah. Itu juga. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Mohon maaf Bapak atas kesalahan, mungkin ada kata yang salah selama wawancara ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga mereka. Nafkah di sini meliputi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan juga kesehatan. Bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan sangat dianjurkan oleh Allah, dan kegiatan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti di akhirat. Penting untuk bekerja dengan tujuan karena Allah, dan Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi kita untuk selalu bekerja keras. Mari kita jadikan semangat bekerja keras ini sebagai sarana untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan lupa niatkan setiap usaha kita untuk mencari rezeki yang barokah dan bermanfaat untuk kita dan orang lain.